Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan yang kelima kita. Materi kali ini masih ada kaitannya dengan minggu lalu, yaitu tentang subjek hukum. Cuma kalau minggu lalu kita membahas tentang person, kali ini kita akan membahas tentang reh person atau badan hukum. Kemudian ada juga domisili ya, akan kita bahas. Nah, badan hukum atau reh person ini adalah badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang berarti ada orang di dalamnya yang diciptakan oleh hukum. Nah, yang dimaksud badan hukum di sini misalnya negara, provinsi, kemudian kabupaten, atau lebih kecil lagi disebut contohnya PT, ada koperasi, yayasan, wakaf, dan lain-lain sebagainya. Nah, badan hukum di sini dimaksudkan adalah suatu perkumpulan yang dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara didirikan akte notaris, kemudian bisa juga dengan didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat, atau bisa juga melalui pengesahan ADRT kepada Menteri Kehakiman dan kemudian diumumkan dalam berita negara tergantung kebutuhan dari badan hukum tersebut. Atau kata lain, suatu perkumpulan yang mempunyai legalitas. Nah, kemudian itu secara singkat tentang reh person. Kali ini kita beranjak ke domisili atau tempat tinggal. Nah, domisili atau tempat tinggal ini diatur dalam pasal 17 dan pasal 25 KUH Perdata, di mana tempat domisili ini adalah tempat tinggal atau dikenal dengan domisili dalam bahasa hukum, tempat di mana seseorang tinggal atau berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Nah, tempat tinggal ini berupa daerah atau wilayah dan dapat pula berupa kediaman atau kantor. Nah, yang tentu saja berada di suatu wilayah tertentu. Nah, tempat tinggal untuk manusia pribadi atau person ini disebut kediaman. Kemudian kalau tempat tinggal atau badan hukum disebut tempat kedudukan. Nah, kemudian menurut KUH Perdata ada 4 macam tempat tinggal. Yang pertama, pada pasal 17 ayat 1 KUH Perdata yang tempat tinggal hukum, yang dikenal dengan tempat tinggal hukum. Kemudian yang kedua, tempat tinggal senyatanya, pasal 17 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga, tempat tinggal yang dipilih pada pasal 24 KUH Perdata. Yang keempat, tempat tinggal wajib pada pasal 21 dan 22 KUH Perdata. Terkait dengan domisili, terdapat 2 jenis tempat tinggal, yaitu tempat tinggal sesungguhnya atau sebenarnya dan tempat tinggal yang dipilih. Tempat tinggal sesungguhnya atau Eigentlich Wohnplatz ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama tempat tinggal sukarela atau mandiri, yaitu tempat tinggal yang tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang lain. Ia bebas untuk memilih tempat tinggalnya sendiri. Kemudian yang kedua, tempat tinggal wajib atau menurut hukum. Ini merupakan tempat tinggal yang tergantung atau mengikuti tempat tinggal yang lain. Kemudian contoh nih, istri bila tidak dalam keadaan pisah meja dan tempat tidur, maka ia mengikuti tempat tinggal suaminya. Kemudian ada anak-anak yang masih minderzaring, dia mengikuti tempat tinggal orang tuanya atau walinya. Kemudian orang yang berada di bawah pengampuan, tempat tinggalnya berada di tempat tinggal kurator atau pengampunya. Yang keempat, contohnya ini adalah buruh. Ini bertempat tinggal di rumah majikannya jika mereka tinggal di rumah majikannya. Kemudian yang kedua, ini tempat tinggal yang dipilih atau Gezogen Wohnplatz. Ini sesuai dengan pasal 24 BW. Untuk satu urusan tertentu atau hubungan hukum, pihak-pihak yang berkepentingan atau salah satu dari mereka secara bebas berhak memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka melalui suatu akta. Nah,
Perpindahan atau perubahan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 18 BW dapat terjadi dalam hal yang pertama, jika rumah tempat tinggal dengan nyatanya pindah ke tempat lain, atau kota atau desa. Kemudian yang kedua, terdapat maksud untuk memindahkan tempat tinggal pokok ke tempat lain sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh pasal 19 BW. Nah, apabila tempat tinggal seorang suami, wali, atau pengampu itu berpindah, maka tempat tinggal istri, anak yang belum minderjering, atau orang yang berada di bawah pengampuan juga ikut berpindah. Nah, selain tempat tinggal, BW juga mengenal rumah kematian, yaitu rumah tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia. Nah, rumah kematian ini menjadi penting dalam hal pewarisan. Menurut ketentuan pasal 962 BW, setelah pewaris meninggal dunia, maka testamen tertutup atau testamen rahasia harus disampaikan pada balai harta peninggalan yang mewilayahi rumah kematian pewaris. Selain itu, pada pasal 1057 BW menentukan bahwa penolakan warisan harus dinyatakan secara tegas di hadapan panitera pengadilan negeri atau di tempat terbukanya harta warisan atau dikenal dengan rumah kematian. Oke, sampai di sini dulu materinya. Tugas Anda mencari contoh kasus domisili beserta penyelesaiannya di sekitar tempat tinggal Anda. Dikumpulkan 2 hari dari sekarang. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar @link. Mengenai tugas yang tadi nanti saya akan bukakan kolomnya di @link. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.